Kami, 3 siswa SMA Al-Umana Boarding School, setiap hari kami belajar, beraktivitas, dan menikmati suasana sekolah yang hijau. Tapi di balik semua itu, ada satu hal kecil yang lama-lama mengusik hati kami. Di beberapa sudut sekolah, kardus-kardus bekas menumpuk. Awalnya kami anggap sepele, hanya tumpukan barang tak terpakai. Tapi lama-lama, setiap kali melewatinya muncul rasa risih. Kardus itu basah, robek, dibiarkan begitu saja, seolah tak punya nilai apa-apa. Di Al-Umana, kami sering kagum melihat bagaimana hal sederhana bisa memberi manfaat besar. Sisa makanan bisa jadi media maggot untuk pakan ternak. Daun kering dan limbah organik diolah menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Dari situ, kami belajar bahwa ilmu tak selalu datang dari buku atau laboratorium, tapi juga dari cara kita melihat dan memanfaatkan hal-hal sederhana di sekitar kita. Sampai akhirnya, ketika kami kembali melihat tumpukan kardus itu, kami sadar mungkin yang disebut sampah sebenarnya hanyalah sesuatu yang belum diberi kesempatan untuk berguna. Sektor hortikultura Indonesia memiliki potensi ekonomi dan ergonomis yang besar. Komoditas seperti cabai, tomat, dan terong berperan penting sebagai bahan pangan strategis sekaligus bernilai tinggi di pasar. Namun, produktivitasnya masih fluktuatif. Menurut BPS tahun 2023, penurunan hasil panen sering disebabkan oleh degradasi tanah, rendahnya daya serap air, serta ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida kimia. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan kesuburan tanah, meningkatkan biaya produksi, dan memperparah dampak perubahan iklim. Tantangan ini semakin besar ketika para petani bergantung pada polybag kecil, media tanam konvensional yang tidak mampu menyerap air dengan baik, sehingga butuh penyiraman yang lebih sering dan boros air. Di tengah tantangan lahan sempit dan air yang semakin terbatas, kami menemukan sesuatu yang sering luput dari pandangan. Kardus bekas. Setiap tahun, jutaan ton kardus bekas berakhir di tempat sampah tanpa sempat dimanfaatkan kembali. Padahal, di balik serat kertasnya yang sederhana, tersimpan kemampuan alami untuk menahan air dan memberikan kehidupan bagi tanah. Lapisan kardus ternyata bisa menjadi rumah bagi mikroba yang perlahan melepaskan unsur hara. Halo Sobat Jawa Barat semua, kembali lagi dengan kami, 3 sekawan yang terus belajar dan berinovasi. Di sini kami akan mengenalkan lebih dekat kembali Bio Layer Bag, sebuah inovasi media tanam berlapis yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi air dan produktivitas tanaman hortikultura. Inovasi ini kami rancang sedemikian rupa agar dapat menjadi solusi sederhana namun berdampak besar bagi pertanian berkelanjutan. Proses pembuatan dimulai dengan memotong kardus sesuai ukuran polybag. Kardus kemudian direndam dalam air yang telah dicampurkan M4 untuk mengaktifkan pori-pori selulusannya. Setelah proses perendaman selesai, kemudian kardus yang telah direndam M4 dijemur sejenak agar kelembabannya stabil, tidak mudah busuk, dan mikroba di dalamnya tetap aktif saat digunakan sebagai media tanam. Bio Layer Bag terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan bawah berfungsi sebagai penahan air dan zona awal aktivitas mikroba. Lapisan tengah merupakan kombinasi tanah, kompos, dan daun kering yang bertindak sebagai reservoir nutrisi alami. Sementara lapisan atas berupa kardus tebal yang membantu mengurangi penguapan dan menjaga kestabilan kelembaban di sekitar akar tanaman. Setelah seluruh lapisan tersusun, bibit hortikultura ditanam ke dalam media. Struktur berlapis ini menciptakan lingkungan yang konsisten dan lembab, sehingga akar lebih cepat beradaptasi dan pertumbuhan berlangsung optimal. Jika dibandingkan dengan polybag biasa, Bio Layer Bag menunjukkan retensi air yang lebih tinggi. Dan ini adalah hasil penanaman selama kurang lebih 2 bulan. Dan bisa lihat hasilnya, ini merupakan hasil dari Bio Layer Bag dan ini merupakan hasil dari polybag konvensional. Hasil pengamatan menunjukkan perkembangan akar yang lebih kuat
dan persebaran yang merata di seluruh lapisan media. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan batang, warna daun, dan figur tanaman secara keseluruhan. Dengan pendekatan berbasis biologi terapan dan struktur media berlapis yang efisien, BioLayer Bag dapat membuktikan potensinya sebagai teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan produktivitas hortikultura, penghematan air, serta pengurangan limbah domestik. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pertanian hortikultura, khususnya di lingkungan sekolah, komunitas, serta masyarakat luas. BioLayer ini tidak berhenti di sekolah. Kami pergi ke desa-desa, berbagi dengan para petani dan para murid di sekolah. Mereka tersenyum melihat limbah yang dulu dianggap tak berguna, kini menjadi wadah yang menumbuhkan kehidupan. Kami sadar, sains bukan sekedar rumus dan teori. Ia adalah bentuk kasih sayang untuk bumi, untuk manusia, dan untuk masa depan. Tidak ada perjalanan yang mudah bagi mereka yang ingin memberi arti. Kami memulai dari tanah yang kering, dari kardus bekas, dari hal kecil. Tapi justru dari sanalah kami belajar bahwa sesuatu yang sederhana bisa tumbuh luar biasa kalau dirawat dengan keyakinan dan kerja keras. Kami hanya 3 siswa, tapi kami percaya setiap langkah kecil menuju kebaikan akan meninggalkan jejak yang besar bagi bumi.